Ada enggak kaitannya itu tadi yang apa? Yang untuk upload tugas melalui Google Drive ataupun presensi daring. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, untuk menyingkat waktu, langsung aja kita ke materi, ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang tentang presensi daring maupun pengumpulan tugas melalui Google Drive, ada yang mau bertanya, bisa melalui chat setelah nanti video conference hari ini, ya. Sekarang kita ke materi. Bentar. 3, 10, 11. Ya. Untuk bab 3, finishing produk pembubutan logam. Ya. Kompetensi dasarnya adalah yang pengetahuan 3.10, memahami bahan, alat, dan materi K3 untuk finishing produk bubut. Sedangkan keterampilannya adalah 4.10, menyiapkan bahan, alat, dan materi K3 untuk finishing produk bubut. Selain itu juga kompetensi dasar 3.11, menerapkan teknik dan langkah finishing produk bubut. Keterampilannya adalah melakukan finishing produk bubut. Sedangkan tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam alat potong, macam-macam pahat, bubut, menjelaskan geometris pahat, bubut, mengetahui perubahan geometri pahat bubut, mengidentifikasi macam-macam tuntutan pahat bubut, menentukan alat potong sesuai tuntutan pekerjaan, dan yang ketujuh, menjelaskan cara menghasilkan produk bubut yang halus. Itu tujuan pembelajaran dari bab 3. Sedangkan yang menjadi pertanyaan di pembelajaran finishing produk bubut itu ada 10 soal tes tulis pengetahuan maupun yang tes praktiknya adalah membuat resume. Ya, membuat resume tentang 8 jenis material pembuat pahat bubut. Ya. Material atau bahan pembuat alat bubut. Ya. Itu nanti kalian uraikan 8 jenis materialnya, masing-masing kalian jelaskan karakteristiknya, terus kegunaannya, dan cara membuatnya. Dua-duanya ini tugas individu, tidak usah dengan kelompoknya. Misalnya kalian diskusi dengan kelompok, tugasnya itu tetap mengumpulkannya juga individu. Kalau yang 10 soal, sebutkan beberapa jenis alat potong yang digunakan pada proses pembubutan. Alat potong itu tidak hanya pahat. Ya. Pahat itu hanya satu jenis alat potong. Bagaimanakah sifat-sifat material alat potong? Sifat-sifatnya bagaimana? Terus, nah ini yang nomor 3, sebutkan jenis-jenis material pembuatan pahat bubut. Sehingga pahat bubut sendiri nanti ada pokok bahasanya sendiri. Di situ material pembuatannya seperti di soal tes praktek. Ada 8 jenis. Cuman di tes praktek keterampilannya lebih detail. Tapi kalau yang di tes pengetahuan, tes tulis yang 10 soal ini, kamu hanya menyebutkan jenis-jenis materialnya aja atau 8 jenisnya aja.
tidak sampai dijelaskan secara detail. Nomor 4, nama-nama geometris yang terdapat pada pahat bubut. Nomor 5, apa yang akan terjadi bila kita salah dalam menyenterkan pahat. Ya, pada saat memasang pahat di rumah pahat itu kok tidak satu senter, tidak apa namanya, ujung senter yang ada di kepala lepas itu kok tidak setinggi itu, tapi di atasnya ataupun di bawahnya. Nah itu nanti apa yang akan terjadi? Ya, itu kan salah dalam memasang pahat. Ya, tidak setinggi center. Terus yang nomor 6, apa yang terjadi ketika pahat mengalami perubahan geometri sudut potong? Ya, sudut potong pahat, bentuk pahat itu kan digerinda sedemikian rupa membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, kalau itu sudutnya kok terjadi perubahan, tidak seperti yang ideal, apa yang akan terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang nomor 7, sebutkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih pahat bubut yang akan digunakan. Ya. Apa? Kenapa kok harus memilih pahat bubut ini? Nah, ini kan ada 8 jenis. Ya. Ada 8 jenis material pembuat pahat bubut. Ya, berarti kan kalau misalnya pahat bubut yang pertama, kenapa kok harus memilih pahat bubut itu? Ya, itu apa yang menjadi pertimbangannya. Terus yang nomor 8, apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan atau pembubutan kasar. Yang ke-9, bagaimana langkah-langkah pekerjaan penyelesaian akhir atau finishing yang memerlukan kehalusan dan kepresisian. Kepresisi itu ketepatan ukuran, ya, ukurannya tepat, tidak menyimpang. Misalnya ada toleransi 0,1 mm, ya harus misalnya ukurannya 9 mm, ukuran terkecilnya 8,9 mm, terbesarnya 9,1 mm. Itu kalau toleransinya 0,1 mm. Nah, itu kepresisian atau ketelitian. Terus yang nomor 10, sebutkan 4 tips untuk menghasilkan bubutan yang halus. Ya, itu yang 10 pertanyaan atau 10 masalah yang harus nantinya kita pecahkan atau kalian pecahkan dalam mempelajari mata pelajaran pengelasan dan pembubutan logam bab 3 tentang finishing produk bubut atau produk pembubutan logam. Terus yang tes praktek keterampilannya membuat resume ataupun ringkasan tentang 8 jenis material pembuat pahat bubut. Ya, materialnya ada 8, namanya apa, masing-masing material karakteristiknya bagaimana, kegunaannya untuk apa, cara membuatnya bagaimana. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Dari 10 pertanyaan dan 8 material di tes praktik. Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Untuk 10 pertanyaan ini, terus tabel yang berisi 8 material pembuat pahat bubut. Ya. Ada yang mau tanya? Siapa tadi yang mau tanya? Zulfan? Apa siapa tadi? Zulfan. Silahkan sebelum kita mencoba secara mereview secara singkat bab 3, ada pertanyaan enggak tentang tugasnya ini?
Ya, tugasnya tetap nanti individu ya. Yang punya laptop kerjakan di laptop, kirim di Google Drive Pak Guru. Yang nggak punya tulis di kertas HVS atau folio. Kalau sudah selesai difoto, kirim. Kalau bisa ngirim ke Google Drive-nya Pak Guru tadi, ya. Sehingga Pak Guru nanti nggak usah mindah tugas kalian satu persatu ke Google Drive tadi, tapi sudah masuk ke Google Drive-nya Pak Guru. Sehingga file kalian tidak khawatir hilang, tapi sudah tersimpan di Google Drive. Tapi kalau yang kalian ngirim ke WA Pak Guru, kalau nanti suatu ketika Pak Guru kelupaan menghapus pesan, terkadang ada yang ikut kehapus filenya. Ya. Terus kalau yang mau pakai foto, usahakan jangan terlalu banyak lembarnya. Kalau seperti ini kok bisa cukup 2 lembar, baik tes tulis maupun tes prakteknya, ya lebih baik cukup 2 lembar. Sehingga kalian ngirim ke WA-nya Pak Guru atau ke Google Drive Pak Guru itu tidak banyak kuota yang tersedot. Karena semakin banyak file foto yang kalian upload, kuotanya kan juga semakin besar. Tapi kalau kalian hanya ngupload 1 foto atau 2 foto, kuotanya kan juga sedikit. Ya. Kalau ke Google Drive Pak Guru langsung, misalnya foto kamu banyak, nggak masalah. Google Drive itu kan sampai 15 GB kapasitasnya. Tapi kalau ngirim ke WA Pak Guru, HP-nya Pak Guru itu kan tinggal 3,5 GB kapasitas memori kapasitas penyimpanannya. Sehingga kan ada keterbatasan. Karena kalau foto pakai kamera yang bagus, kamera HP-nya itu yang bagus, filenya mesti gede, resolusinya gede. Satu foto bisa sampai 1,5 megabyte. Ya, tapi kalau pakai file Word, satu file yang di situ ada gambarnya banyak sekali. Contohnya kemarin si Husni, itu hanya 1,7 megabyte atau berapa kemarin itu. Sehingga tidak banyak kuota yang tersedot untuk mengirim file. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada, nanti Pak Guru bahas sekilas untuk materi bab 3 ini. Ya. Tapi tidak bisa sampai detail ya. Kalau sampai detail nanti waktunya nggak mungkin bisa terselesaikan. Ya. Yang penting-penting aja. Nah, materi pembelajaran alat potong pada mesin bubut. Yang pertama adalah bore center atau center drill. Nah, bore center ini nanti masangnya di kepala lepas. Ya. Fungsinya membuat lubang senter pada ujung permukaan benda kerja. Jenisnya ada 3, ya, standar, terus ada 2 mata sayap maupun mata sayap radius. Nah, gambarnya bisa dilihat. Nah, intinya ini berfungsi untuk misalnya kamu membubutnya benda kerja yang panjang. Kalau benda kerja panjang, kalau nanti tidak didukung oleh senter putar di kepala lepas, nanti benda kerjanya akan goyang. Kalau goyang, nanti hasil pembubutannya tidak lagi menjadi bulat rata, bulat lurus, tapi bisa aja menjadi bentuknya eksentrik. Eksentrik itu lonjong atau oval, ya, tidak bulat silindris. Ya. Sehingga untuk mengantisipasi itu, biasanya kalau benda kerjanya panjang, nanti didukung oleh 2 senter. Yang satu dipegang oleh cekam di kepala tetap, ujung satunya yang paling luar, yang dilubangi dengan bore center ini, itu nanti didukung pakai senter putar.
senter putar itu adanya di kepala lepas juga. Itu merupakan perlengkapan mesin bubut. Ya. Kalau yang mata sayap bertingkat, nah ini apa? Ada sudut pengarah senternya 60 derajat. Ya. Sudut pengarah senter itu ini berarti tirus. Nanti lubangnya itu lubang tirus. Ketirusannya sampai 60 derajat. Terus radius. Kalau radius itu melengkung anunya, permukaan hasil bor senternya itu tirus tapi tirusnya melengkung, ya. Kalau tirus yang rata, tirus yang rata itu kan miring, hanya miring, ya. Dari ujung sini ke ujung sana itu kan hanya miring aja. Tapi kalau yang radius ini selain miring juga memiliki radius atau melingkar, ya. Sehingga tirusnya itu tidak rata tapi melengkung. Tirusnya tirus melengkung atau radius tadi. Nah, ini hasilnya. Ini yang radius, ini yang tirus, ya. Nah, masangnya di sini di arbor atau pencekam mesin, pencekam mata bor. Ya. Nggak bisa langsung di kepala lepasnya, nggak bisa, tetap harus ada cekam pemegang mata bor. Sedangkan ukurannya bisa dilihat di ini apa namanya, tabel. Ya. Diameter ujung bor center, diameter bodinya berapa. Ya. Terus kedua, alat potong yang kedua itu adalah mata bor. Ya, mata bor itu selain menggunakan mesin bor tangan, mesin bor meja, ya, bisa juga mengebor pakai mesin bubut. Kalau yang ukurannya di bawah setengah in atau di bawah 13 mili, 13 mm, 10 mm, 6 mm, ya, itu harus menggunakan ini, cak ini atau pencekam mata bor. Tapi kalau yang mata bornya besar, nah, yang ujungnya seperti ini, itu bisa langsung dimasukkan di lubang kepala lepas. Tidak usah menggunakan cak atau cekam mata bor. Ya, itu kalau bornya bentuknya di atas itu ada tirus kayak gini. Yang besar-besar. Misalnya 20 mm, 22 mm mata bornya. Tapi untuk proses pengeboran pakai mesin bubut, misalnya kita mau mengebor yang 20 mm, kita nggak bisa langsung memanfaatkan bor 20 mm. Nanti benda kerjanya rusak. Ya. Tapi harus dimulai dari mata bor yang kecil, 3 mili dulu. Terkecuali benda kerjanya sudah ada lubangnya. Sudah ada lubangnya misalnya kok 18 mm, terus mau dibesarkan. Nah, bisa aja menggunakan pahat bubut dalam atau bisa juga menggunakan mata bor. Tapi kalau dari pejal mau dibikin lubangnya sampai 20 mm, itu harus bertahap. 3 mm dulu, mata bornya 6 mm, 12 mm atau 13 mm, baru yang 20 mm. Sehingga benda kerja tidak mengalami kerusakan. Mata bor tangkai tirus yang besar-besar. Kalau mata bornya tidak seperti ini, nah pakai ini, pakai sarung pengurang bor, ya, dan juga bajinya. Bajinya ini dipakai untuk mengeluarkan pada saat mata bornya mau dikeluarkan dari sarung pengurang bor ini, itu menggunakan baji. Baji ini kita bisa bikin sendiri dari plat strip, terus dibikin tirus miring seperti ini, di sini kecil, semakin ke sana membesar. Kalau misalnya kita kesulitan, misalnya beli di toko nggak ada yang jual, ini baji ini kita bisa bikin sendiri.
Kalau pengelompokan mata bor berdasarkan spiralnya nanti kalian bisa baca sendiri. Ya. Nah, kalau bagian-bagian mata bornya, ini kan namanya seng, ini namanya body atau badan. Terus yang melengkung ini body clearance. Sehingga pada saat dia melakukan pengeboran, ya, itu dia tidak terjepit. Kalau tidak ada clearance-nya ini, clearance itu apa ya? Di sini itu ada permukaan yang agak tinggi sama permukaan yang agak rendah. Besok kalau masuk ke bengkel logam, silakan diamati yang namanya body clearance, ya, body clearance yang bentuk spiral yang melingkar. Nah, di situ itu ada permukaan yang tinggi, ada permukaan yang rendah. Itu yang mengakibatkan mata bor bisa bergerak ke dalam lubang. Kalau ini tidak ada body clearance-nya, mata bor tidak mungkin bisa masuk ke dalam lubang. Terus ada countersink, ya. Countersink jenisnya banyak, ya. Itu untuk pengetahuan kalian aja kalau nanti melanjutkan ke perguruan tinggi yang ambil jurusan teknik mesin nanti mesti akan diperdalam lagi itu, ya. Ini sebatas pengetahuan aja, itu termasuk alat potong pada mesin bubut, ya. Countersink. Karena countersink juga banyak jenisnya, cuman kita tidak banyak memakai. Di sini juga ada counterbore. Ya. Ya, terus ada rimmer. Rimmer itu biasanya untuk membesarkan lubang. Ya. Rimmer mesin atau reamer macina mesin. Ya, bentuknya mirip bor tapi fungsinya beda. Ini untuk membesarkan lubang yang sudah ada. Ya. Terus kartel. Nah, harusnya kalau kalian ini masuk, itu kalian prakteknya selain bubut tirus juga kartel. Ada bubut lurus, bubut permukaan, ada bubut chamfer, ada bubut tirusnya, ada bubut alurnya, ada kartel. Kartel itu biar permukaan benda yang dibubut itu tidak licin, ya, tidak licin sehingga pada saat dipegang itu pegangannya mantap, ya, tidak mudah lepas atau tidak mudah jatuh, ya. Nah, ini gambar kartel knurling. Baru kita bahas pahat bubut. Nah, untuk sebelum ke material pahat bubut itu sebetulnya alat potong yang tadi, yang termasuk bore center sampai kartel tadi, itu harus memiliki sifat-sifat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sifat material alat potong. Lebih keras 30% sampai 50% daripada material benda kerja yang dipotong. Kalau tidak lebih keras, berarti nanti dia tidak mampu untuk melakukan pemotongan. Sekarang benda kerja yang dipotong kok lebih keras dari alat potongnya. Yo, alat potongnya yang nanti rusak, aus ataupun tumpul sampai bisa aja pecah, ya. Sehingga kekerasannya harus lebih tinggi, ya, atau lebih keras sekitar 30% sampai 50%. Keras itu dituakan. Caranya itu dipanaskan terus didinginkan secara mendadak, itu pengerasan. Tapi kalau atau penuaan, nyepuh. Tapi kalau dimudahkan atau dilunakkan, ya dipanaskan sampai membara, didinginkan oleh udara luar, dibiarkan saja biar dingin sendiri.
oleh udara sekitar kita itu nanti menjadi lebih lunak. Tidak menjadi lebih keras. Kalau lebih lunak ya nanti mudah untuk dipotong. Sehingga kalau alat potong harus lebih keras. Terus memiliki ketahanan aus yang tinggi sehingga tidak mudah rusak. Memiliki kekerasan panas, hot hardness. Tahan terhadap kejutan termal. Kejutan termal itu suhu atau panas yang berubah-ubah, temperatur yang berubah-ubah. Tahan terhadap tumbukan atau impak. Pada saat dia melakukan penyayatan atau pemotongan kan berarti ada tumbukan dengan benda kerja. Tidak bereaksi secara kimia dengan material benda kerja dan cairan pendingin, murah dan mudah dalam pembuatannya. Misalnya 6 yang di atas itu terpenuhi tapi kok mahal, ya berarti bukan sifat dari material alat potong yang ideal. Yang ideal itu ya harus harganya juga murah dan juga mudah dalam pembuatan. Nah, kalau jenis materialnya, material pahat bubut, tadi kan di tabelnya ada 8. Ya. Yang pertama adalah baja karbon. Nanti gambar penjelasannya ada di situ. Yang kedua, baja kecepatan tinggi atau HSS, high speed steel. Terus yang ketiga, paduan tuang non ferro. Non ferro berarti bukan besi, paduan tuang. Yang ketiga, terus yang keempat, karbida. Material pahat bubut atau pembuat pahat bubut. Yang kelima, keramik. Ya, pahat bubut itu ada yang bahannya merupakan alat potong keramik. Kalau kalian beli di toko besi itu ada gerinda tapi khusus untuk motong keramik. Nah, itu merupakan bahan bukan logam atau apa namanya? non metal ya. Tapi bahannya dari keramik. Tadi yang kelima, yang keenam cermet. Ya, cermet itu singkatannya keramik apa? Metal ya. Cermet sendiri berasal dari kata keramik dan metal. Berarti paduan. Ada keramik, ada logamnya. Ya, bahan atau material pahat bubut. Tadi ada yang keramik, ada juga yang paduan keramik dan metal. Ini bentuknya seperti ini, kecil-kecil tapi harus ada pemegang pahatnya. Terus yang ketujuh, boron nitrida kubus atau kubik boron nitrit CBN. Material sangat keras, tapi masih di bawahnya intan. Sehingga intan lebih keras dari CBN, tapi CBN ini di bawah intan. Tapi juga kategori material yang sangat keras untuk membuat pahat bubut. Terus yang terakhir atau yang 8 adalah intan. Ya, intan itu paling keras di antara bahan-bahan yang lainnya. Kalau kalian perhatikan pengeboran minyak bumi, itu mata bornya itu pakai intan. Nah, kalau yang dipakai untuk perhiasan itu menjadi intan berlian. Intan itu sebetulnya kategorinya adalah batuan, batu mulia. Tapi itu yang paling keras dan juga harganya juga mahal.
Itu tadi 8 material alat, 8 material pahat bubut, ya. Terus geometris pahat bubut, ya. Geometrisnya kan seperti ini. Ada namanya face, nose, cutting tool, ya. Ada side rectangle, sudut potong sisi, ya. Side clearance angle, sudut clearance itu biar dia tidak pada saat menyayat benda kerja itu biar tidak nempel pada permukaan benda kerjanya. Clearance, clearance itu kan celah sehingga dia tidak menempel. Yang menempel itu hanya sebagian atau sedikit. Ya, itu geometrisnya. Ada pahat bubut sisipan, terus ada pahat bubut rata, ya, yang umum dipakai, yang paling sederhana, yang paling mudah pembuatan mengasah pahat bubutnya adalah pahat bubut rata. Ada juga pahat bubut muka atau facing, ya, hampir mirip dengan yang pahat bubut rata. Ada juga pahat bubut ulir segitiga. Nah, ulir segitiga itu ada yang metris, ada yang widthward. Yang metris itu sudut puncaknya 60 derajat, yang widthward sudut puncaknya 55 derajat. Biasanya ulir widthward lebih kasar karena sudutnya yang lebih lancip. Sehingga kalau diraba itu permukaan puncak ulirnya akan terasa lebih kasar. Terus pahat bubut ulir segi empat juga ada. Nah, geometris yang di atas tadi itu adalah idealnya. Tapi di sini juga dibahas perubahan geometris sudut pahat. Kalau perubahannya semakin semakin besar, ya, nah itu nanti mengakibatkan pahat bubutnya tumpul yang membutuhkan perawatan, yaitu diasah kembali. Ya. Untuk pembubutan luar maupun rata dan juga pembubutan dalam berbeda-beda. Nah, ini ada kerusakan pada pahat bubut, ya. Terus pemilihan pahat bubut, pertimbangannya yang pertama adalah material benda kerja. Kualitas bahan pahat bubut harus memiliki sifat keras, ulet, tahan gesek, tahan aus, dan tahan beban kejut. Ya. Sehingga bahan pahat bubut harus menyesuaikan bahan atau material benda kerja. Yang kedua, kecepatan potongnya. Makin tinggi kecepatan potong yang ditetapkan, alat potongnya harus mempunyai sifat tahan panas yang baik. Kecepatan potong itu berarti putaran benda kerjanya menjadi semakin tinggi. Kalau semakin tinggi, alat potong yang dipakai itu harus mempunyai sifat tahan panas yang baik atau yang lebih tinggi daripada kecepatan potong benda kerjanya. Kualitas permukaan, ya. Kualitas permukaan yang pengen halus, alat potong yang dipakai atau pahat yang dipakai harus mempunyai sifat tahan aus yang baik juga. Terus frekuensi penggunaan. Kalau semakin sering digunakan, alat potongnya juga harus mempunyai sifat tahan terhadap kehalusan atau kerusakan. Terus yang kelima, pertimbangan yang kelima adalah ekonomis. Murah tapi kualitas maksimal. Murah tapi tidak murahan. Nek murah-murahan kan biasanya kualitasnya tidak maksimal. Terus ada pembubutan kasar dan juga pembubutan finishing. Kalau pembubutan kasar itu biasanya
kita melakukannya secara cepat, mengejar waktu, sehingga hasil pembubutannya menjadi banyak. Itu pembubutan kasar. Tapi setelah dibubut kasar, ternyata benda kerja membutuhkan kehalusan tertentu. Nah, di akhir itu pembubutannya tidak boleh pembubutan secara cepat. Pembubutannya biasanya dilakukan secara pelan-pelan, ya. Bisa dengan gerakan otomatis, ya. Ya, penyayatan pahat bubutnya bisa dengan gerakan otomatis ataupun manual. Ya. Sedangkan tip menghasilkan bubutan yang halus, yang pertama adalah kurangi kecepatan pemakanan. Berarti kita menggerakkan pahat bubutnya harus lebih pelan dibandingkan pada saat pembubutan kasar. Semakin lambat makannya, semakin halus hasilnya. Yang kedua, buatlah radius atau bulatan kecil nose pada pahat bubut. Kalau pahat bubut yang runcing itu dipakai untuk bubut kasar. Tapi kalau yang untuk bubut finishing, bubut halus, ujung pemotongnya itu tidak boleh runcing, tapi justru dibikin bulatan kecil atau nose. Ya. 3, pastikan kondisi mesin tidak bermasalah. Cek kelonggaran slide, eretan melintang maupun eretan atas. Nah, kelonggaran slide, eretan melintang maupun eretan atas itu mempengaruhi pemakanan pahat bubut. Kalau semakin longgar, pahat bubutnya pada saat melakukan pemakanan bergetar, ya, tidak bertahan pada posisinya. Karena itu tadi kelonggarannya tidak boleh terlalu besar, harus agak seret, gerakan eretan, ya, eretan yang ada pahat bubutnya. Terus yang keempat, kondisi bearing headstock juga mempengaruhi hasil bubutan. Bearing headstock itu adalah bearing yang ada di kepala lepas, ya. Bearing ataupun laher ataupun roda gigi yang ada di dalam kepala lepas itu berpengaruh pada hasil pembubutan. Karena kepala lepas ini kan yang menggerakkan cekam, yang menggerakkan cak, ya. Sehingga kalau roda gigi ataupun bearing ataupun laher dudukan cekamnya itu kok bearingnya sudah aus, ya nanti otomatis cekamnya akan bergetar, berputarnya itu tidak stabil, tapi oglek, ya. Bisa bergerak naik turun ataupun ke kiri ke kanan. Nah itu nanti benda kerjanya juga akan terpengaruh pada saat kita melakukan pembubutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Nggak ada. Untuk apa namanya, tugas itu yang presensi, yang upload tugas las bubut, masih ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada. Enggak, Pak. Nggak ada. Berarti pertemuan hari ini cukup sekian. Iya, Pak. Hari ini berarti ada 17 termasuk Pak Guru, berarti ada 16. Jangan lupa presensi ya. Siap, Pak. Presensi yang daring tadi. Siap, Pak. 2 kali presensinya, mulai dan selesai. Mulai kan tadi di awal sebelum kita melakukan video conference. Nah ini setelah nanti kita akhiri, kalian langsung melakukan presensi daringnya. Materinya kelas online bab 3 atau kelas online finishing produk bubut. Ya, kelas online. Jangan hanya materi finishing produk bubut, tapi ada kelas
lainnya. Online. Ya, kelas online atau kelas maya. Kelas maya finishing produk bubut. Tapi kalau nanti kamu mengerjakan tugas yang 10 soal dan juga tabel 8 bahan alat bubut, 8 material bahan bubut, itu nanti kamu presensi lagi. Tapi materinya nulisnya tidak ada kelas mayanya, hanya bab 3 finishing produk bubut. Paham ya? Paham. Ya, sehingga untuk kelas online-nya ini kamu presensi sendiri, nanti mengerjakan tugas yang bab 3, ada presensinya sendiri juga. Udah, gitu? Nggak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Nggak ada? Kalau tidak ada, besok libur ya. Kan puasanya kan hari Jumat. Berarti kan Ya. Kamis, Jumat, dan Senin itu Kamis, Jumat, dan Senin itu kalian libur awal puasa. Terus kalian Selasanya harus sudah mulai mengumpulkan tugas yang bab 3. Yang bab 2 ini selesaikan dulu hari ini, nanti terus kumpulkan. Kamis, Jumat, Senin silahkan libur untuk melaksanakan ibadah puasa. Selasa baru kita mulai lagi untuk mengerjakan tugas yang bab 3. Terus sebagai penutup, memasuki bulan Ramadan, Pak Guru mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Ya, mudah-mudahan sampai 30 hari, sampai memenuhi hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, biarpun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya. Untuk itu, mari kita tutup kelas online pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.